الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala serta curahan nikmat-Nya senantiasa mengiringi kita semua. Berbagai kemudahan untuk menempuh jalan-jalan kebaikan Allah tentangkan kepada kita semua, hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita berkesempatan untuk hadir di majlis dari majlis-majlis ilmu dalam rangka untuk memperkokoh keimanan kita, menambah keilmuan kita, dan dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kami bahwa malam hari ini insyaallah kita akan berusaha bertawun, saling bantu-membantu untuk menjadi orang yang bersabda. Sehingga temanya sabar di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengapa saya katakan ta'awun? Karena memang kesabaran itu membutuhkan ta'awun, kerjasama kita. Di antaranya adalah dengan bentuk saling mengingatkan, dengan bentuk saling memberikan wasiat dengan kesabaran, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal-'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan
saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, serta saling berwasiat dengan kesabaran. Mudah-mudahan majelis yang kita sedangkan pada malam hari berbahagia ini benar-benar sebagai majelis ta'awun, majelis tawasi untuk bisa saling bersabar, sehingga dapat terwujud dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Assalamualaikum rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hidup yang sedang kita jalani ini bukanlah hidup yang sia-sia belaka, bukanlah hidup yang dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada aturan, dan tanpa ada syariat. Hidup yang kita jalani ini hakikatnya adalah kehidupan hamba-hamba Allah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dengan rangka untuk beribadah kepada Aku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dengan mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas inilah sesungguhnya misi perjalanan yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas begitu saja dalam hidup ini. Masing-masing dari kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami semua ini akan kembali. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami dengan baik bahwa tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, tidaklah membiarkan manusia mencari kebenaran dengan cara mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Demikian pula Allah turunkan beberapa kitab suci kepada beberapa rasulnya sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat rasul dan seorang rasul guna menyeru umatnya hanya Allah. Marilah kalian semua ini beribadah hanya kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan tinggalkanlah oleh kalian segala sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini melainkan mereka benar-benar telah menjalankan amanah yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing umat manusia. Walaupun sebagaimana berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara rasul yang datang di hari kiamat tidak memiliki seorang pun dari pengikut. Ada dari rasul yang diutus oleh Allah hanya memiliki beberapa gelintir pengikut. Ada juga yang banyak pengikutnya. Namun mereka semua telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah kafatan linnas untuk seluruh umat manusia. Inna arsalnaka kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad untuk segenap umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Para nabi yang diutus oleh Allah, demikian pula para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing umatnya. Satu demi satu daripada nabi dan rasul tersebut meninggalkan dunia ini, hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih dalam masa 23 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan risalah Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Semua telah tersampaikan dan semua telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, sehingga jalan kebenaran hakikatnya telah ada dan telah jelas. Demikian pula jalan kebatilan telah ada dan telah jelas pula. Tinggal apakah kita mau berupaya untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, ataukah justru kita terseret untuk melakukan kebatilan dan terdorong untuk
meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Generasi terdahulu dari umat ini yang mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula generasi berikutnya. Walaupun secara tingkatan dan kualitas di bawah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula generasi berikutnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di atas yang aku hidup. Kemudian generasi berikutnya dan kemudian generasi berikutnya hingga sampailah perjalanan kita Islam di masa kita ini. Alhamdulillah kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, sebagai pemeluk agama Islam, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar, karena tanpa Islam seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan ditolak oleh Allah dan di akhirat dalam keadaan sebagai orang yang merugi. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari ghayra al-islam, selain Islam dinan, sebagai agama, sebagai prinsip dalam hidup ini, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima dari segala jeripaya dan amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia telah di akhirat dalam keadaan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Seperti jika ditambah dengan nikmat at-tamassuk bis-sunnah, nikmat berpegang teguh dengan seluruh apa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa mentaati apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka ini merupakan kenikmatan di atas kenikmatan. Allah berjanji di dalam Al-Quran Al-Karim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh telah sukses, fawzan 'aziman, dengan sebuah kesuksesan yang besar. Sehingga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan jalan terpenting untuk kita semua mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah,
Sungguh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya menduduki posisi yang penting dalam hidup kita ini. Di masa yang kita hidup ini, kita semua tahu dan meyakini bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah suatu kewajiban. Kita semua meyakini bahwa wajib bagi muslim dan muslimah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Semua dari kita meyakini itu. Semua dari kita tahu tentang hal itu. Namun realita menunjukkan bahwa ternyata dalam hidup ini tidaklah perjalanan seseorang selalu mulus begitu saja. Ilmu sudah banyak dipelajari, walaupun masing-masing kita berbeda kapasitas ilmunya satu dengan yang lainnya. Sebagian banyak, sebagian sedikit. Sebagian rajin ta'lim, sebagian malas ta'lim. Tetapi untuk masalah ini, masalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semuanya sepakat, baik yang rajin ta'lim ataupun yang malas ta'lim, bahwa ini adalah sesuatu yang harus diyakini dan harus diyakini. Akan tetapi dalam realita kehidupan, sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, tidak semua perjalanan kita ini mulus di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Ya, karena memang hidup ini Allah tentukan dipenuhi dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan ini merupakan sunnatullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang hidup, ada yang mati. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang hidup di dunia ini kemudian usianya terus sampai datangnya hari kiamat tidak mati-mati. Masing-masing mempunyai ajal, batas waktu untuk bisa menghirup udara dalam kehidupan dunia. Allah telah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat lain Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan sungguh kami akan menguji kalian semua bisyarri, dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, dan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, fitnatan, sebagai ujian bagi kalian. Sehingga disadari ataupun tidak disadari, kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan untuk menjalani kehidupan ini dengan tujuan agar senantiasa
taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi untuk melakukan kewajiban tersebut senantiasa akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tersebut Allah sebutkan terkadang dalam bentuk syaraf, dalam bentuk kejelekan. Kejelekan bermacam-macam. Terkadang tentunya kejelekan dalam pandangan manusia, dalam pandangan hamba. Terkadang diberi rezeki yang sulit, sementara kawannya, saudaranya justru berlimpah, berkecukupan. Padahal kalau ditinjau dari kecerdasannya dia lebih cerdas. Sekolahnya rankingnya lebih tinggi daripada yang awalnya itu. Tapi misalnya ternyata lebih sedikit, bahkan pas-pasan dibandingkan kebanyakan. Ujian. Saya sebutkan yang pertama karena seringkali alasan ini, karena seringkali ujian yang seperti ini sering menjadi inti keluh kesah manusia, yaitu diberi rezeki yang sempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai menyatakan yang mencari yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal lebih sulit lagi menurut logika mereka. Diuji dari sisi ekonomi. Walaupun standar kurang itu relatif, ada orang yang memang ketika dia merasa rezekinya itu pas-pasan dan benar pas-pasan, kadang makan, kadang tidak, kadang masak, kadang tidak masak. Ada jenis lain punya penghasilan lumayan, menurut pandangan orang lain sudah cukup, tapi menurut dia masih sangat kurang. Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi yang lain kurang adanya kesabaran. Dua-duanya tidak ada. Karena pilihan salah satu contoh ujian dalam berusaha, kekurangan harta, nafsu minal amwal, terkadang dalam bentuk kekurangan jiwa, al-anfus, dalam artian sebentar orang tuanya meninggal, sebentar anaknya, sebentar saudaranya, sebentar teman-teman dekatnya, sebentar orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupnya. Terkadang dalam bentuk pengelola buah-buahan gagal panen, tidak berusaha menanam, bercocok tanam, ternyata terjadi musibah, terkena banjir, terkena hama, atau yang sebesarnya. Dan berbagai jenis ujian yang dalam pandangan manusia sebagai asyar, yang tidak jarang ujian ini mempengaruhi ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul. Ketika dalam kondisi kesulitan, dia disibukkan untuk mengejar target-target ekonomi, sehingga semua ditabrak. Tidak ada kedudukan yang halal dan yang haram. Sholatnya tidak diperhatikan,
apalagi permasalahan menambah ilmu, apalagi hadir di majelis ilmu, lupa. Nantilah kalau Indonesia tidak makan, saya mau kembali untuk hadir di majelis ilmu. Sering dapat itu muncul dari orang-orang yang mendapatkan ilmu semacam ini. Saya masih menata ekonomi. Kalau sudah makan, maka saya akan belajar kembali. Padahal yang namanya jiwa manusia tidak memilikinya. Al-qulub mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dalam sujud-sujudnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini, jiwaku ini di atas agama. Karena memang permasalahan qalbu, permasalahan jiwa di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sejauh manakah kita berupaya untuk mencari hidayah tersebut dan memohon yang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ujian dalam bentuk syar, bagaimana tadi yang saya katakan, seringkali menjadi sebab terbengkalainya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka sangat rawan kehidupan seseorang. Di dunia sulit, di akhirat lebih sulit lagi. Di dunia tersibukkan dengan urusan dunia, mengabaikan pimpinan agama, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dengan itu Allah akan jadikan hatinya menjadi keras. Allah jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang longgar, kehidupan yang liar, yang jauh dari kesenterangan. Di akhirat lebih berat, rugi dunia, rugi akhirat. Ketiga, tidak bersabar. Demikian pula terkadang ujian dalam bentuk al-khair, dalam bentuk kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, terkadang dalam bentuk harta, terkadang dalam bentuk kedudukan, jabatan, kepercayaan, terkadang dalam bentuk mempunyai pengikut yang banyak, dan lain sebagainya. Dari berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ini pun terkadang menjadi sebab jauhnya seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Tahu bahwa dalam syariat itu yang benar adalah seperti ini, maka ini yang lurus adalah demikian. Tetapi saya tidak enak sama orang-orang. Kalau saya ikuti yang ini, orang-orang akan lari dari saya. Akhirnya dia tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam rangka mempertahankan pengikut yang selama ini mengikuti. Khawatir jika menjalankan hak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang tidak mau pakai dia lagi.
ketika seorang mendapatkan kenikmatan harta, tidak jarang harta tersebut menjadikan dia lalai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan menjadi orang yang sombong dan berani kepada Allah dan Rasulnya. Seringkali dicontohkan dalam hal ini adalah Qarun yang Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-Anbiya, seorang yang Allah menjadikan sebagai seorang hartawan yang kunci gudangnya, kuncinya bukan isi gudangnya, kuncinya tidak mampu dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kunci di mata itu terbuat dari kulit, bukan dari besi. Kalau besi berat, dari kulit tidak begitu berat. Nah, kalau sekelompok orang yang kuat tidak mampu memikul, bukan membawa pakai tangan, memikulnya, berarti luar biasa kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Padahal dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah seorang yang hafal kitab Taurat dan berilmu dengan Taurat. Ketika harta menguasai dirinya, berbalik 180 derajat, tidak lagi taat kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mengumumkan permusuhannya terhadap Nabi Musa alaihissalam, menantang Nabi Musa untuk saling mendoakan kecelakaan siapa sesungguhnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut dia bahwa harta yang Allah berikan kepadanya adalah karena Allah sayang kepadanya. Kalau Allah tidak sayang, Allah tidak akan kasih harta kepadanya, sehingga berani untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Padahal karena harta Allah berikan kepada orang yang beriman dan bukan orang yang beriman. Tetapi masalah iman tidaklah Allah berikan kepada semua orang. Allah pilih orang-orang tertentu untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan at-tamassuk bis-sunnah berdasarkan sifat hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Qarun, bahwa harta yang dimiliki akhirnya mengantarkan kepada binasa. Allah menyampaikan dia dan seluruh harta yang dimilikinya ke dalam bumi. Allah perintahkan bumi untuk membelah, dan terbelahlah bumi tersebut. Dengan itu kemudian Qarun beserta seluruh kekayaannya Allah menangkan ke dalam bumi, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala-galanya. Nah, kejelekan dan juga kebaikan ini seringkali mengiringi perjalanan hidup kita. Pasang surut kadang terjadi, walaupun sebagian mungkin merasa yang lebih sering adalah ujian kejelekannya,
dibandingkan ujian kebaikan. Yang lain lagi merasa cambian, kadang senang, kadang susah, kadang sulit, kadang mudah. Yang lain lagi terkadang lebih sering ujian dalam bentuk senang. Maka bagaimanapun kita yang mendapatkan variasi dari berbagai ujian tersebut, semuanya tetap berkewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulul amr, pemerintah di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman. Para sahabat dahulu ketika mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka mereka lebih serius untuk menancapkan pendengaran mereka, karena biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu di sana ada perintah atau ada larangan. Wahai orang-orang yang beriman, athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada Rasulullah, dan perintah untuk taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, selama memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Oleh karena itu, semua dari kita ini hakikatnya diseru oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Apa imbalannya? Imbalannya adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua dari umatku ini akan masuk ke dalam al-jannah, masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk di dalam al-jannah, yang tidak mau masuk di dalam surga. Para sahabat heran, kok ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah? Akhirnya hal ini mendorong mereka bertanya kepada Rasul, "Faman ya Rasulullah?" Maka siapakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah, untuk masuk ke dalam surga? Karena dalam surga itu kenikmatannya luar biasa. Ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Keindahannya itu belum pernah terlihat oleh mata manusia. Artinya keindahan yang ada dalam kehidupan dunia ini, yang paling indah dia adalah seseorang, tidak ada apa-apanya dengan keindahan yang ada di surga, di dalam al-jannah. Belum pernah terjadi. Demikian pula cerita-cerita tentang keindahan tersebut belum pernah didengar di dunia ini. Belum pernah ada keindahan di dunia
yang diceritakan oleh manusia seindah cerita tentang keindahan yang ada di dalam al-jannah. Demikian pula belum pernah terbetik pada benak manusia ketika seorang menyebarkan kenikmatan dan keindahan yang paling tinggi yang ada di dunia ini masih belum sampai kepada keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam al-jannah. Maka para sahabat terheran, kok aja enggak masuk ke dalam al-jannah? Sehingga mereka bertanya kepada Rasul, "Faman ya'ta ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad atani." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang menyelisihi aku, yang menentangku, yang tidak mau mengambil bimbinganku, sobat ada, maka sungguh dialah orang yang telah enggan untuk dimasukkan di dalam al-jannah. Berarti urusan taat kepada Allah dan Rasulnya ini taruhannya adalah al-jannah warna, taruhannya adalah surga dan neraka. Sehingga bukanlah sesuatu yang remeh atau kecil dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, semua dari kita berkewajiban untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Apakah bersabar itu sebatas menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama menjelaskan bahwa cakupan dari sabar itu setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-muhafazah 'alaiha 'ala al-jawab, dengan cara terus menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu secara berkesinambungan, menjaganya dengan sebaik-baiknya selama hayat masih di kandung badan. Kemudian yang kedua adalah bersabar untuk tidak melakukan pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang ketiga adalah bersabar atas berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan baginya. Ini 3 jenis sabar yang sering disebutkan oleh para ulama, dan 3 jenis sabar ini semuanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan semua dari kita sangat membutuhkan 3 jenis sabar tersebut. Tidak sebatas sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya semata, tetapi harus dilengkapi dengan sabar, dengan cara tabun nafs, menahan jiwa dari berbagai kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, menjaga diri dari berbagai dorongan hawa nafsu, menjaga diri dari berbagai syubhat, dan juga yang ketiga bersabar, menyadarkan diri, menambahkan diri dari berbagai musibah atau ujian yang Allah berikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah,
As-sabr, kesabaran itu disebutkan oleh Rasul sebagaimana dalam hadis Muslim, as-sabru dia. Kesabaran itu adalah diyarun. Diyar dalam bahasa Arab itu cahaya, tetapi memancarkan hawa panas. Itu dia. Kalau nur, kebanyakannya cahaya yang menerang. Oleh karena itu, seringkali sinar matahari itu dibilang dengan diyar syams, bukan nur syams. Mengapa? Karena sinar matahari itu dia terang sekaligus memancarkan rasa panas. Berbeda dengan bulan, dia mempunyai sinar tapi tidak memancarkan rasa panas, sehingga disebut nur. Sampai menjadi nama orang nur qamar. Nur qamar cahaya bulan. Nah, Rasul menyatakan as-sabru dia, kesabaran itu adalah cahaya. Cahaya tetapi ada panasnya. Artinya, ketika seseorang berusaha untuk menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul, kemudian dilengkapi berupaya menyatakan diri dari berbagai kemaksiatan kepada Allah, mencegah dirinya untuk tidak terjatuh dan terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian pula saat musibah datang, berusaha menahan diri di atas ini semua. Ini akan terjadi pergolakan pada jiwa. Terasa berat, sementara sama Tuhan. Baru keliling masa perdagangan atau ngerjakan sesuatu, ada asal. Baru di tempat mati. Setelah baru akan kumpul keluarga, isya. Tidur malam lagi lelap-lelapnya subuh. Ini satu contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu salat berjamaah di masjid. Salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Kita lihat as-sabr dia. Panas memang sabar. Sabar perjalanan ini panas, berat, terus berat, terpotong sholat, terpotong sholat, terpotong sholat, terpotong sholat. Harus ada upaya. Enak tidur, tiba-tiba harus bangun. Padahal malam terkadang sudah tidur, atau subuh bangun sholat berjamaah. Tetapi yang namanya dia itu akan tidak sepanas-panas. Kalau panas saja namanya api. Nah, kalau dia lagi panas terbakar. Kalau ini panas tadi bercahaya. Nah, as-sabr juga demikian. Berat di dalam menjalankannya. Tetapi buahnya akan bercahaya. Ada hasilnya, tidak sia-sia. Dalam contoh tadi, sholat berjamaah, Rasul menyatakan langkah menuju masjid, kaki kiri menghapus dosa, kaki kanan mengangkat derajat. Luar biasa. Belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya yang telah disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin dosa-dosanya dihapuskan? Semua dari kita ini banyak dosanya. Siapa yang tidak ingin di antara kita derajatnya diangkat oleh Allah?
semua dari kita kepingin. Kadang-kadang dalam hati kecil kita, ketika kita dihormati, diangkat derajat kita di tengah-tengah kawan-kawan kita saja, dalam hati kecil ada suatu kebanggaan dalam hati diri fitrah manusia. Nah, bagaimanakah jika yang mengangkat derajat kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu satu contoh di dunia tersebut. Sehingga antara beratnya yang harus ditanggung dalam rangka kasus tadi, dalam rangka berjamaah, dengan imbannya yang memberikan sebetulnya tidak seimbang. Sebetulnya tidak seimbang dalam artian fadilahnya luar biasa. Baru dari satu sisi yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belum banyak sisi yang lain. Demikianlah as-sabru ya Allah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih menyatakan, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, yusabbirhu Allah, Allah akan menjadikan dia sebagai seorang yang sabar. Karena sabar itu kadang-kadang lepas dari diri kita. Pas kondisinya enak bisa sabar, tapi pas kondisinya banyak masalah, banyak problem, luar biasa, bisa tinggal kesabaran kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, untuk membentengi diri dari kemaksiatan yang ada dan lain sebagainya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Yang artinya bersabar itu butuh proses, butuh mujahadah, butuh latihan. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan berupayalah untuk terus berlaku sabar. Menunjukkan sabar semata itu bagus, tetapi harus ditambah dengan adanya kesabaran yang berkesinambungan dalam hidup. Kembali kepada hadis Rasulullah, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kadang-kadang timbul pertanyaan, sampai kapan kita sabar? Ya sampai mati. Sabar itu yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai mati. Dan justru itu yang menentukan akhir dari kehidupan itu sangat berarti. Sukses dan tidaknya seseorang sangat berarti, sehingga kesabaran itu terus harus senantiasa kita miliki sampai kita meninggalkan dunia. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak terbatasi oleh kondisi tertentu. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Meninggalkan kemaksiatan juga tidak dibatasi oleh kondisi tertentu. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus senantiasa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih dalam lanjutan hadis tadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khair wa awsa' min as-sabr, atau kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah seseorang itu diberi oleh Allah atauan pemberian karunia yang lebih baik. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih berharga daripada kesabaran.
Luar biasa kalau begitu saudara. Akan bisa didapat jika seseorang berusaha untuk terus dengan mendapatkan hidupnya. Jangan lakukan begitu kata yang tadi telah disebutkan. Karena Allah telah berjanji, wa man yatasabbar yusabbihullah. Melalui lisan Rasulnya, Allah berjanji bagi orang yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang sabar. Kemudian Allah rahimahullah, kesabaran sangat luar biasa dalam hidup ini. Sangat berharga sekali. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, wasta'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu, dan mintalah kalian tolong, yakni kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bis-sabri, dengan kesabaran, was-salat, dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Semua dari kita pasti mengalami masalah dalam hidup, besar atau kecil, dengan variasi jenis yang berbeda masalah itu. Seringkali di antara kita mendapatkan sesuatu yang buntu dalam permasalahan-permasalahan yang ada, butuh solusi, butuh jalan keluar, butuh pembicaraan. Sehingga kita semua diperintah untuk meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mu'in yang Maha memberikan pertolongan kepada hamba-hamba. Rasul menyatakan bahwa ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Maka Allah menyatakan wasta'inu, dan mintalah kalian tolong, yakni kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Dengan cara bersabar dalam hidup. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, bersabar saat datang musibah kepada kita. Wassalah, dan juga dengan menegakkan salat. Kesabaran dan salat merupakan pelipur lara bagi orang yang beriman. Dengan dua hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada seorang hamba. Innallaha ma'as-sabirin, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyyah di sini adalah ma'iyyatu at-ta'yid dan nasr. Kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan dalam bentuk pembelaan, dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk kemenangan, dan yang semasa dengan itu. Luar biasa peran as-sabr dalam kehidupan itu. Sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kali dari as-sabr, dari sabar. Dan ini ada dalam kehidupan para nabi dan rasul serta para penduduk mereka dalam setiap generasi. Para anbiya, para rasul, semua mereka bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga di dalam mendapatkan berbagai hujatan dan permusuhan dari kaum. Demikian pula untuk para nabi
dan Rasul hingga Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa kesadaran mereka dalam kehidupan ini. Dan sekarang tinggal kita kembalikan kepada diri kita. Sudah jauh mengenal kesadaran kita di dalam menjalankan tiga kesadaran tersebut, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kadang-kadang sebagaimana tadi telah disinggung, kita sudah tahu ilmunya, tetapi mau menerapkan dalam kehidupan kita masih belum bisa tersadar. Sudah paham dan banyak tahu dalil-dalilnya, tetapi masih belum siap untuk sadar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sudah lama membaca ataupun hadir dalam kajian-kajian ilmu, tetapi masih belum sadar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap kehidupan. Mari kita semua untuk sekali diri, dan bukan berarti berbicara di sini lebih baik daripada yang mendengarkan dalam hadis. Semua dari kita berkewajiban untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sadar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul? Ataukah masih jiwa kita ini memilah dan memilih kapan saatnya taat dan kapan saatnya tidak taat? Demikian pula dalam bentuk sadar dalam bentuk menahan diri dari kemaksiatan. Ini pun tidak kalah pentingnya. Muraqabatullah, menenangkan diri untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan bersabar untuk tidak tergoda oleh berbagai rayuan-rayuan, merupakan sesuatu yang besar dalam hidup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah penasihatnya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujah." Jagalah rambu-rambu Allah, jagalah aturan-aturan Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjaga. Imbal baliknya begitu. Ihfadillah tajidhu tujah, jagalah syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah senantiasa berada di hadapanmu. Dalam artian akan senantiasa menjagamu, memberikan pertolongan kepadamu. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menyebutkan pentingnya kesadaran untuk menjaga diri dari berbagai kemaksiatan tersebut. Demikian pula bersabar dari jenis yang ketiga, bersabar dari berbagai musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Di akhir ayat tentang ujian itu, Allah sebutkan wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan hati orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah saatnya bagi kita semua yang menjalani kehidupan dunia ini untuk berusaha menyadarkan diri kita dalam konteks 30 sabar yang tadi telah kita bersama. Dengan suatu harapan apabila kita berupaya untuk bersabar dan menyadarkan diri kita, Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bersabar. Dan ketika kita tergolong orang-orang yang bersabar, Allah telah mengatakan wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Allah juga telah menyatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, menjadi pemicu dan penyemangat untuk tetap bisa istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jejak para salafus saleh, pendahulu terbaik dari umat. Dengan suatu harapan Allah kumpulkan kita semua di dalam al-Jannah bersama mereka semua, bersama Rasulullah dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan mereka yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah sesungguhnya kawan-kawan yang terbaik dalam perjalanan hidup seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang harus sampaikan. Baiklah, jika memang dirasa tidak ada yang perlu disampaikan, kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.